Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, marilah terus menerus ya, puja dan puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Yang apabila seseorang menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut, dari mulai Allah ciptakan dia sampai saat ini, dan bahkan mungkin nanti sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada seseorang pun yang bisa menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Sejak kita di rahim ibu kita, Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita. Kecil bayi sampai sekarang Allah Subhanahu wa taala terus melimpahkan, menganugerahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya. Oleh karena itu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nikmat Allah itu begitu banyaknya, lebih banyak dari apa yang kita keluh kesahkan. Dari sedikit mungkin ada sebuah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah kurangi, tetapi nikmat Allah Subhanahu wa taala kalau kita mau jujur begitu banyak, melebihi apa yang kita keluh kesahkan tersebut. Oleh karenanya wajib bagi kita jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala mensyukuri semua nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, agar Allah Subhanahu wa taala tambahkan lagi nikmat-nikmat yang lain. La in syakartum azidannakum. Seandainya engkau bersyukur, maka aku akan tambah. Ya, jikalau engkau kufur, inna adzabi lasyadid. Kita mengingkari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut, maka ingat azab Allah Subhanahu wa taala amat pedih kepada kita. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu bentuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya, kita mentaati Allah Subhanahu wa taala. Kita terus meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan malah sampai kita bermaksiat dengan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Kita diberi nikmat penglihatan yang jelas, normal. Jangan sampai kita bermaksiat kepada Allah justru dengan nikmat tersebut yang Allah karuniakan kepada kita. Diberikan fisik yang normal, jangan sampai dengan fisik tersebut kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita bersyukur dengan menjalankan ketaatan-ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada istri-istri beliau, kepada karib kerabat beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan kita di antara orang-orang yang berusaha untuk mencontoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mencontoh beliau sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali meneruskan pembacaan kitab kita Tazkiyatun Nafs ya. Semoga dengan kitab yang sedang kita kaji ini mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengingatkan kita bahwasanya tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan hanya sekedar meramaikan jagat raya ini saja. Bukan sekedar hanya berlalunya waktu
Ya. Dari seorang itu kecil, remaja, dewasa, tua, dan memiliki keturunan terus. Bukan begitu saja. Bahwasanya ada tujuan yang agung yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kepada kita. Semua orang tahu tujuan tersebut. Kalau ditanya tujuan diciptakannya manusia, semuanya paham dan mungkin hafal dalilnya serta ayatnya. Tapi masalahnya adalah seringkali kita lalai dari sesuatu yang kita telah ketahui bersama tersebut. Ya, mudah-mudahan ya saya juga di sini bisa mendapatkan manfaat. Ya, bisa diingatkan untuk bahwasanya kita semua berada di dalam dunia ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala tidak lain dan bukan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah tahu kita itu. Mungkin sudah hafal ayat dan suratnya. Ya. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tidak diingatkan akan akhirat, kita akan tergilas oleh dunia ini. Kita akan terbawa kemana dunia ini membawa kita. Oleh karena itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat sehingga kita bisa beramal untuk berbekal diri ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita ini cuma sebentar, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Cuma sebentar sekali. Dan umur umatnya Nabi Muhammad SAW, a'maru ummati baina sittin ila sab'in. Umur umatku ini, kata Nabi SAW, 60 dan sampai 70 tahun dan sedikit yang lebih dari itu. Kok kita lihat nih sekarang, umur kita sudah berapa jamaah? 60 tahun itu kalau normal kita sampai, kalau enggak, iya, apalagi yang sudah mendekati kita ya. Dan tidak ada syarat kematian itu harus tua, tidak ada syaratnya. Iya, kita lihat anak yang baru lahir, hari itu juga dia meninggal dunia. Baru beberapa hari meninggal, tidak disyaratkan sudah tua. Kalau muda masih lama, tidak ada. Dan tidak pula syarat kematian itu harus sakit. Tapi banyak orang yang sakit dijenguk oleh orang yang sehat, tetapi orang sehat duluan yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah semua kita termasuk saya pribadi, kita berbekal untuk sebuah hari yang tatkala itu datang terasa hidup ini begitu cepat. Ya. Seperti hanya tinggal di dunia ini cuman sebentar. Asyiyatan au duhaha. Cuman seperti pada waktu pagi saja atau pada waktu sore saja atau pada waktu pagi hari, cuman sebentar. Dan benarkan ucapan saya ini, tatkala kita sedang dalam sakaratul maut jemaah. Tatkala itu kita merasa hidup kita cuma sebentar sekali. Karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang sedang kita usahakan ini mudah-mudahan dibukakan pintu hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala kepada diri-diri kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan kita untuk bisa istiqomah dalam agama ini sampai Allah Subhanahu wa taala memanggil kita. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan kembali melanjutkan tentang qala hafizahullah taala anwaul qalbi wa aqsamuhu. Jenis-jenis hati dan pembagian-pembagiannya. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran kita, sungguhnya penglihatan kita, sungguhnya hati kita, maka semua itu akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita merasa jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita merasa aman nanti tatkala bertemu Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang kita pertanggungjawabkan. Jangan merasa demikian. Semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita dengar, apakah kebaikan atau keburukan, ya, yang kita biarkan pendengaran kita ini untuk mendengarkannya, itu kebanyakannya apa? Dengerin yang baik-baik, atau suka atau membiarkan atau merasa lezat dengan pendengaran-pendengaran yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Penglihatan kita akan dimintai nantinya, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang Allah karuniakan kepada kita berupa penglihatan itu, Allah akan tanya nanti. Ya, naudzubillah, ya, seorang manusia itu seringkali dia membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala padahal diberikan nikmat. Ya, nikmat mata yang baik. Tapi digunakan malah bermaksiat
kepada Allah Subhanahu wa taala, akan dimintai pertanggungjawabannya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian pula hati kita. Ya, itu akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak nanti yang akan kita dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala jamaah. Karena dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, la tazulu qadamu ibni Adam yaumal qiyamah inda rabbih hatta yus'al an khams. Tidak akan bergeser kaki seorang manusia pada hari kiamat di sisi Rabb-nya sampai dia ditanya 5 perkara. Ya, an umrihi fi ma'afta. Umurnya dihabiskan untuk apa umurnya ini? Untuk taat kepada Allah atau justru malah mengisinya dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Umurnya akan ditanya. An syababihi fi ma'ablah. Waktu mudanya juga ditanya. Dihabiskan untuk apa? Kemudian hartanya, wa malihi min aina iktasaba wa fima anfaqa. Dari mana dia dapatkan tuh harta tuh? Ya, nyarinya dari mana? Dari sesuatu yang halal apa yang haram? Kemudian setelah dapat, dia keluarkan untuk apa itu hartanya? Akan dipertanggungjawabkan jamaah yang dirahmati Allah. Dan ilmu juga, an ilmi fi ma amila fi, dan ilmunya sudahkah dia mengamalkannya? Akan ditanya semua kita. Jadi jangan merasa mata-mata saya, telinga-telinga saya, uang-uang saya tidak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, karena semua itu aslinya, hakikatnya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kita akan ditanya semua, termasuk tentang hati kita. Akan dimintai pertanggungjawabannya. Kemudian beliau mengatakan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, walamma qalbu li hadhil a'dha. Ya. Hati ini, qalb itu terkadang maknanya jamaah al-qalb, maknanya ada hissi yang fisik gitu, dan juga ada yang maknawi, yang abstrak. Nah, yang dimaksudkan kita adalah biasanya diterjemahkan dengan hati, ya begitu. Tatkala hati ini ya seperti kal malik al-mutasarrifil junud, itu layaknya hati kita jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu penguasa yang mengatur pasukannya. Dia komandannya hati itu dalam tubuh kita. Ya. Alladzi tasduru kulluha an amrihi, yang semua anggota tubuhnya dia yang lain itu akan melakukan apa yang diperintahkan olehnya. Itu hati kita. Jadi motor penggerak intinya seorang itu adalah hatinya. Wa yasta'miluha fi ma syaa, maka seorang itu menggunakan anggota tubuhnya terserah apa yang diinginkan oleh hati. Ya. Beliau menggambarkan tentang bagaimana kedudukan hati dalam tubuh seseorang. Fakulluha tahta ubudiyatihi wa qahrihi. Semua anggota tubuhnya itu di bawah perintahnya dan paksaan darinya, dari hati tersebut. Wa taqtasibu minhu istiqamah wa zaik, dan dari hati tersebut terhasilkanlah istiqomah dan penyimpangan. Istiqomah, seorang memiliki pemahaman yang menyimpang, itu juga berasal dari apa? Dari hatinya. Wa tatba'uhu fima yaqiduhu minal azmi, dan anggota tubuh yang lainnya itu mengikuti apa yang dia inginkan, au yuhilluhu, atau yang dia perintahkan. Qala Nabi SAW, buktinya apa jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah hati ini adalah pusat inti motor penggerak dari semua anggota tubuh kita, adalah sebuah hadis yang muttafaqun alaih. Rasulullah SAW bersabda, ala wa inna fil jasad mudghah. Ketahuilah sungguhnya di dalam tubuh kita itu ada sekerat daging, mudghah. Idza saluhat saluhal jasadu kull. Kalau sekerat daging itu baik, maka anggota tubuh yang lain ikut baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Jikalau anggota tubuh yang sekerat itu rusak, maka semua yang lainnya juga ikut rusak. Ala wahyal qalb. Ketahuilah bahwasanya sesuatu itu adalah hati. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hati kita itu begitu penting jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang lain cuma ikut saja yang diinginkan oleh hati kita. Maka fokus seseorang terhadap hal-hal yang merusak hatinya seharusnya lebih dia khawatirkan daripada hal-hal yang bisa merusak fisiknya. Ya.
Seorang yang hatinya mati, maka sudah selesai urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu. Adapun orang yang jasadnya rusak masih bisa mungkin kita perbaiki, kita rawat jasad tersebut. Kalau hatinya rusak itu sulit, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk bisa menerima kebenaran kecuali Allah Subhanahu wa taala memberinya hidayah. Ya. Dan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian beliau menggambarkan bagaimana hati tersebut ya bagi anggota-anggota tubuh yang lain, fahuwa milkuha, fahuwa malikuha, dan hati tersebut adalah penguasa anggota tubuhnya. Wahya munafidzah lima ya'muruha bihi, dan hati tersebut akan menggerakkan anggota-anggota tubuhnya dari apa yang dia perintahkan. Al-qabilah lima ya'tihi min hajihi, dia menerima apa yang diberikan oleh hatinya tersebut. Wala yastaqimu laha syai'un min a'maliha hatta tasduru an qasdihi wa niyatihi, dan semua anggota tubuh yang lain itu tidak akan melakukan suatu amalan sampai keluar perintah dari hatinya tersebut, dari niatnya dan dari tujuan hati tersebut. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian setelah itu beliau menggambarkan banyak tentang posisi hati yang intinya bahwasanya hati itu adalah bagian terpenting dalam tubuh kita. Oleh karena itu, kita perhatian terhadap hati tersebut haruslah begitu besarnya daripada memperhatikan kondisi tubuh-tubuh yang lainnya. Kemudian jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau melanjutkan tentang pembagian hati. Nah, ini penting jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembagian hati ini. Dan juga penting di mana posisi kita, hati kita dari bagian-bagian yang disebutkan. Wala makanal qalbu yusafu bil haya wa diddiha, tatkala hati tersebut disifati dengan hidup dan lawannya yaitu mati, in qasama bihasbi dzalika ila salasati aqsam, maka hati tersebut terbagi menjadi 3 macam. Hati kita itu jamaah yang dirahmati Allah, atau hati secara umum manusia itu punya 3. Nah, kita lihat di mana keberadaan hati kita. Pertama, al-qalbu as-sahih, hati yang sehat. Ya, wa huwal qalbus salim, yaitu yang disebut dengan qalbun salim, alladzi la yanju yaumal qiyamah ila man atallaha bihi, yang kita itu tidak akan selamat nanti ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala kecuali kita memiliki hati yang jenis ini. Qalbun salim, hati yang selamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma la yanfa'u malun wala banun, pada suatu hari yang tidak akan bermanfaat harta dan juga anak-anak. Kita punya harta yang banyak, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa menebus untuk terbebas dari azabnya Allah Subhanahu wa taala pada hari itu. Sebanyak apapun harta yang kita miliki, kita tidak akan terbebas. Ya, mau berapa miliar pun untuk tidak diazab. Ya, bahkan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, uang saja, harta saja tidak bisa menyelamatkan kita di dunia. Ya, ada seorang yang sakit parah, ya, kemudian mempunyai banyak harta. Pernah dengar mungkin jamaah. Kemudian meminta dokternya dibawa, ya, kalau nggak salah beberapa koper gitu, untuk menyelamatkan dirinya. Dokternya nggak bisa. Akhirnya dia stres, dia buang tuh uangnya tersebut, dia sebar uangnya tersebut. Tidak bisa menyelamatkan. Apalagi di hari kiamat, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mau punya uang sebanyak apapun, ya tidak bisa menyelamatkan seseorang dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga anak-anaknya, kalau anak-anaknya dibuat tebusan untuk membebaskan dirinya dari azab Allah Subhanahu wa taala, tidak akan bisa. Pada hari itu sudah tidak ada apa-apa kecuali amal kita, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan ada orang yang selamat di hari tersebut, ila man atallaha biqalbin salim, yaitu kecuali orang yang datang kepada Allah dengan qalbun salim. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di antara mereka, orang-orang yang memiliki qalbun salim, orang-orang yang hatinya sehat. Kemudian seperti apa sih orang yang memiliki qalbun salim? Wa qila fi ta'rifihi, dikatakan tentang makna dari qalbun salim, annahul qalbul ladzi salima min kulli syahwat, hati yang selamat dari setiap syahwat. Jadi yang disebut syahwat, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu bukan hanya keinginan kepada lawan jenis saja.
Setiap hal yang menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala itu syahwat. Iya, dia memiliki syahwat. Ketika seseorang menginginkan sesuatu perkara padahal perkara itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dia menginginkannya, dia menuruti syahwatnya. Jadi kata-kata syahwat bukan hanya sekedar terbatas pada keinginan terhadap lawan jenis saja, tapi semua perkara yang menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala itulah syahwatnya. Dan qalbun salim, orang yang memiliki qalbun salim adalah orang yang terbebas dari ini. Ya, dia tidak tunduk kepada syahwatnya, tidak menuruti apa yang dia inginkan walaupun bertentangan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tukhalifu amrallahi wa nahyihi, syahwat yang menyelisihi perintah Allah dan larangannya, dia selamat dari syahwat. Kemudian wa min kulli syubhat tu'aridu khairahu, dan dia selamat orang yang memiliki qalbun salim itu dari syubhat, kerancuan, ya, yang menyelisihi kabar dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi asal pokok kerusakan hati seseorang, kalau mau kita golongkan, itu ada dua jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu. Yang pertama syahwat, yang kedua syubhat. Syubhat bisa hilang dengan menuntut ilmu. Adapun syahwat hilang dengan bersabar, kesabaran untuk bisa istiqomah di atas kebenaran. Dan itu perlu usaha jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang memiliki qalbun salim, orang yang terbebas hatinya dari syubhat dan syahwat. Sudahkah kita memiliki hal tersebut jemaah? Nanti kita lihat masing-masing diri kita. Kita ini jenisnya hatinya apa ini? Qalbun salimkah? Yang nanti ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dia selamat ataukah bukan jemaah? Kemudian fasalima min ubudiyati ma siwahu. Yang qalbun salim, ya, beliau menggambarkan tentang orang yang memiliki qalbun salim adalah yang selamat dari peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa salima min tahkimi ghairi rasulihi, dan selamat dari menjadikan selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai hakim. Fala rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum wa la yajiduna fi sudurihim harajan fima qadait wa yusallimu taslima. Demi Allah Rabbmu, mereka itu tidak sempurna keimanannya sampai menjadikan engkau wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam pemenentu keputusan, hakim. Apa yang kalian persengketakan dan kalian tidak mendapati diri-diri mereka rasa berat hati dan berserah diri dengan sebenar-benarnya berserah diri. Orang yang memiliki qalbun salim, dia tunduk kepada apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia membenarkan semua apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itulah konsekuensi dari orang yang menyatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Orang yang mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, konsekuensinya tasdiquhu fima akhbar, membenarkan semua apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ta'atuhu fima amar, mentaati semua yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wala yu'badu illa bima syara', tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan apa yang disyariatkan olehnya. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang memiliki qalbun salim tidak beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Peribadahannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memiliki qalbun salim, dia tunduk kepada apa yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau itu adalah benar, sahih apa yang beliau sabdakan. Maka tidak seorang yang hatinya selamat itu menimbang-nimbang dengan logikanya yang sempit tatkala ada hal-hal yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menerima dengan selapang-lapangnya dada terhadap apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak membenturkannya dengan logikanya yang sempit. Ketika Rasulullah SAW bersabda misalnya, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya, turun, ya, Rabb kita itu turun pada sepertiga malam terakhir ke langit dunia. Dia tidak membenturkan perkataan itu dengan logikanya yang sempit. Kalau Allah turun misalnya, ya Allah itu tiap kerjanya turun saja misalnya, demikian. Kalau Allah turun nanti arsy-nya kosong dan demikian. Dia membenarkan ya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semuanya.
Ya, tidak membenturkannya dengan logikanya yang sempit. Kemudian jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang memiliki qalbun salim fa khalasat ubudiyatuhu lillah. Orang yang memiliki qalbun salim, dia murnikan ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iradatan wa mahabbatan wa tawakkulan wa inabatan wa ikhbatan wa khasyah. Semua ibadahnya, baik maksudnya, cintanya, tawakalnya, taubatnya, ya ketaatannya, rasa takutnya, rojaknya, semuanya, semua ibadah dia tujukan hanya Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang memiliki qalbun salim. Jadi kalau ada seseorang yang terjatuh kepada peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka berarti hatinya ada sesuatu, ada penyakit dalam hati. Ya, ketika seseorang menunjukkan ibadahnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, berarti ada sesuatu yang sakit dalam hatinya. Ketika seseorang berani untuk menyelisihi Nabi Muhammad SAW terang-terangan, dia tahu dan paham, berarti ada sesuatu yang sakit dalam hatinya. Kalau ada orang yang merasa nyaman, merasa lezat ketika bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti ada sesuatu dalam hatinya, ada penyakit dalam hatinya. Hatinya tidak sehat, tidak memiliki qalbun salim. Semua yang dia tujukan ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu salah satu ciri dari orang-orang yang memiliki qalbun salim. Innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semua bentuk peribadahan ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa in ahabba fillah. Orang yang memiliki qalbun salim, kalau dia mencintai sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, landasannya karena Allah Subhanahu wa taala. Wa in abghada fillah. Jikalau dia benci sesuatu, bencinya juga landasannya karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi suka dan tidak sukanya karena Allah Subhanahu wa taala, karena agama ini. Ya. Nah, itu adalah orang-orang yang memiliki qalbun salim. Jadi orang-orang qalbun salim, yang memiliki qalbun salim, dikatakan qalbun salim karena sifat hatinya itu selamat. Ya, takunu salamatu sifatan lah. Keselamatan hatinya itu merupakan sifat dari itu. Selamat dari apa? Banyak tadi yang disebutkan. Selamat dari peribadahan kepada selain Allah. Selamat dari tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selamat dari melakukan maksiat. Selamat dari membenci karena bukan selain Allah Subhanahu wa taala. Selamat dari mencintai bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Selamat dari semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seorang tersebut memiliki qalbun salim. Salim itu artinya selamat, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian itu jenis yang pertama. Dia hanya tunduk kepada apa yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullah." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Orang-orang yang beriman tidak melakukan hal yang tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dalam ibadah. Ya, tidak mengatakan sesuatu yang tidak dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Tidak mendahului Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dalam semua perkaranya. Ya, itu adalah orang-orang yang memiliki qalbun salim. Jadi qalbun salim, jemaah yang dirahmati Allah, adalah hati yang selamat. Selamat dari kesyirikan. Ya, dari peribadahan kepada selain Allah. Selamat dari penyelisihan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selamat dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang ketika dia mencintai, motivasinya karena Allah. Ketika dia benci, motivasinya karena Allah. Itulah orang yang memiliki qalbun salim, dan itu adalah orang yang selamat tatkala dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala hari yang tidak ada harta ataupun anak keturunan untuk bisa ditebus, untuk membebaskan dia dari azab, tatkala itu orang yang memiliki hati inilah orang yang selamat. Ya, itu yang jenis yang pertama. Mari kita lihat jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sama masing-masing diri kita, pribadi kita. Sudahkah hati kita selamat dari peribadahan kepada selain Allah? Sudahkah hati kita selamat untuk tidak menyelisih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sudahkah hati kita selamat dari semua yang Allah Subhanahu wa taala larang? Maksiat-maksiat tersebut. Sudahkah kita termasuk di antara mereka?
Maka kita sendiri ya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui hal tersebut. Itu jenis yang pertama. Jenis yang kedua dari hati adalah hati yang mayyit, hati yang mati. Ya. Dan itu adalah lawan dari qalbun salim, hati yang mati. Maka beliau mengatakan fahuwa la ya'rifu rabbahu, yang hatinya mati tidak mengenal Rabbnya. Ya, wala ya'buduhu bi amrihi, tidak juga beribadah kepada Allah dengan perintahnya. Wa ma yuhibbuhu wa yardha, dan juga tidak mencintai dan meridhoi Allah Subhanahu wa taala. Ya, hati orang-orang yang sakit adalah hati yang menuruti hawa nafsunya. Ya, intinya dia menuruti hawa apa kata nafsunya. Kata nafsunya menginginkan A, dia itu yang dia lakukan. Kalau yang diinginkan B, itu yang dia lakukan. Tidak peduli apa itu mendatangkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala atau mendatangkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala, dia tidak peduli. Yang peduli adalah bagaimana dia menuruti hawa nafsunya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berfirman dalam surah Al-Furqan ayat 43. Ara'aita man ittakhadhahu ilahahu hawa? Sudahkah engkau wahai Nabi Muhammad melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah? Iya. Jadi ada orang-orang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Dia apa yang diinginkan oleh hawa nafsunya, apa yang diinginkan oleh syahwatnya, itulah yang dilakukan. Perkara Allah nanti akan murka, Allah akan ridho, itu urusan belakang. Yang penting yang dia suka dia lakukan. Itu adalah orang-orang yang hatinya mati, ya. Orang-orang yang hatinya mati. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga secara ringkas adalah al-qalb al-marid, hati yang sakit. Kok pertama hati yang qalbun salim, semoga Allah memasukkan kita di antara mereka. Yang kedua hatinya mati, ya, lawan dari qalbun salim, ya, yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilahnya, Tuhannya. Apa mau Allah ridho, mau Allah tidak ridho, bukan urusan dia. Yang penting apa yang dia inginkan, itu yang dilakukan. Itu qalbun mayyit. Yang ketiga qalbul marid, yang hatinya sakit. Ya, qalbun marid jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hati yang memiliki potensi kepada kebaikan, di saat itu juga dia punya potensi kepada keburukan. Hatinya sakit, ya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hati ini beliau mengatakan wa huwa lima ghalaba alaihi min huwa. Hati ini nanti cenderung dominannya kemana di antara baik dan buruk tersebut. Ya, kalau lagi baik dia, kalau lagi buruk dia. Permasalahannya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tidak tahu nanti di akhir hayat kita itu dalam keadaan seperti apa, baik atau tidak. Itu yang kita khawatir. Ya, kalau Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita dan kita memohon agar akhir dari kehidupan kita baik, itu bersyukur. Hati yang sakit ini, ketika akhir hidupnya dalam keadaan yang baik, bersyukur. Sebaliknya ini yang dikhawatirkan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tatkala hati itu cenderung kepada keburukan, kepada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan saat itu Allah cabut nyawa kita, naudzubillah. Itu yang dikhawatirkan. Maka qalbun salim ini adalah hati yang perlu kita khawatirkan keberadaan. Walaupun dia punya potensi kepada kebaikan, tetapi dia juga punya potensi kepada keburukan. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka beliau mengatakan qalb yang pertama, qalbun yang sehat tadi, itu adalah hati yang hidup, hati yang taat, hati yang lembut, hati yang sadar. Adapun yang kedua, yang mayit tadi, itu hati yang kering, hati yang mati. Yang ketiga marid, dia cenderung kemana nanti dominan hati tersebut berada. Bisa lebih cenderung kepada kebaikan, di saat yang sama juga bisa cenderung kepada keburukan. Oleh karena itu ya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita banyak-banyak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita bisa melakukan ketakwaan, ketaatan itu bukan karena kehebatan kita, jamaah. Kita ini tidak bisa melakukan ketaatan kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu banyak-banyak kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah masukkan kita kepada orang-orang yang memiliki qalbun salim. Ya, agar hati kita itu tetap ditetapkan dalam kebaikan
ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi 'ala din. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku dalam agama. Hati dinamakan hal qalb, jamaah yang dirahmati Allah, karena itu berbolak-balik. Mudah berubah hati tersebut. Oleh karena itu, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di antara orang-orang yang memiliki qalbun salim. Orang-orang yang tatkala bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, mereka bisa selamat. Dan itu tujuan akhir dari kehidupan kita, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tujuan akhir dari kehidupan seorang, kesuksesannya adalah ketika dia selamat nanti di akhirat nanti, ya. Kalau di dunia, jamaah yang dirahmati Allah semua cuma sebentar, maka semua yang kita lakukan di dunia ini orientasinya bagaimana bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita punya kesehatan, bagaimana kesehatan kita ini bisa menjadi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita memiliki harta, bagaimana harta kita bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan demikian, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan kita di antara orang-orang yang memiliki qalbun salim tersebut. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Tidak akan bermanfaat pada suatu hari harta dan keturunan-keturunan itu untuk menebus kita dari selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang selamat, hati yang selamat dari peribadahan kepada selain Allah, hati yang selamat dari menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hati yang selamat dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dari maksiat-maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di antara mereka. Allahu a'lam bishawab. Ada yang, apabila ada yang mau disampaikan, kami persilahkan. Kalau bisa kami jawab maka alhamdulillah, dan apabila tidak, kami mohon dimaklumi atas keterbatasan ilmu yang ada pada kami. Allahu a'lam bishawab. Dipersilahkan para jamaah. Ada yang mau disampaikan? Ya, silakan Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, subhanallah, barakallahu fiik, wasabirin. Ini hati-hati yang dimaksudnya apakah hati hepar atau manawi kan? Hepar itu apa? Hepar pun hati atau oh, iya iya. Iya iya. Hati yang benar apa, hati yang manawi apa digantung. Oh, subhanallah, ya. Bagus pertanyaan. Waalaikumsalam. Barakallahu fiik, Pak. Yang tadi kan bahas qalbun ya, bahasa Arabnya ya. Qalb. Saya pernah berpekam gitu. Ya. Masya Allah, barakallahu fiik. Jadi tadi ya pertanyaannya, qalb ini artinya apa sih? Qalb itu artinya jantung atau hati atau apa? Qalb. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini berkaitan dengan bahasa Arab ya. Qalbun qaf lam ba itu terkadang maknanya fisik, terkadang maknanya non fisik. Fisik maksudnya adalah bagian dari tubuh kita, yaitu jantung secara fisik yang dinamakan dengan qalb. Tapi terkadang dia maknanya maknawi, abstrak maknanya, yaitu yang dimaksudkan dengan qalb itu adalah fuad. Fuad itu akal. Tadi inna sam'a wal basara wal fuad kana ulaika anhu mas'ula. Tadi ayat yang pertama kita nukil itu. Ya, yang dimaksud dengan qalb terkadang artinya fuad, hati, yaitu akal. Ya. Tentang apa? Yang dimaksudkan dengan hati adalah akal terkadang. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf. Ya. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jin wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha. Ya, sungguh kata Allah, aku telah siapkan neraka jahanam itu untuk kebanyakan manusia dan jin. Ya, yang bagaimana mereka lahum qulub, mereka memiliki qulb. Qulub itu jamak jadi qalb. Mereka memiliki qalbun kalau kita katakan gitu. La yafqahuna biha, enggak paham. Jadi yang dimaksud dengan ini adalah akal. Qalb di situ maksudnya apa? Akal. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, qalb tadi yang sebagaimana kita sampaikan, itu terkadang maknanya fisik, yaitu jantung. Ya, qalbun artinya apa? Jantung. Terkadang artinya maknawi, yaitu akal kita.
Ya, qalbun yang salim adalah akal yang selamat. Ya, akal yang selamat yang memahami agama ini sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia beribadah hanya kepada Allah, dia taat hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tidak menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Kesimpulannya, kata qalb itu terkadang maknanya fisik, terkadang artinya maknanya juga non fisik. Kalau non fisik artinya akal. Sebagaimana kita katakan tadi bahwasanya lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka memiliki hati qalb, tapi mereka tidak memahami dengan qalbnya tersebut, yaitu akalnya tersebut. Kemudian juga dalam surat yang lain yang menyatakan bahwasanya makna dari akal itu adalah makna dari qalb adalah akal. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 46, afalam yasiru fil ardi fatakunu lahum qulubun yaqiluna biha. Apakah mereka tidak berjalan di atas muka bumi sehingga mereka memiliki qulub, jamak dari qalb, yaqiluna biha, yang mereka memahami dengan qalb tersebut. Jadi qalb terkadang artinya akal, terkadang artinya juga sesuatu yang fisik, jantung, begitu. Bisa diikuti Bapak? Barakallahu fiik. Ya, jadi maknanya kadang-kadang materi tertentu, benda, kadang maknanya sesuatu yang maknawi. Yang maknawi maksudnya akal. Biasanya diterjemahkan ke bahasa Indonesia hati biasanya. Walaupun sebetulnya yang dimaksud dengan hati itu adalah akal. Allahu a'lam bishawab. Ya, pertanyaan yang bagus ya. Baik. Berapa menit lagi Pak Faisal? Setelah selesai. Tapi mudah-mudahan bisa bermanfaat jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting bagi kita, dari tiga macam tersebut masuk yang mana kita? Naudzubillah menjadi bagian yang kedua, ya, yang qalbnya yang mayit, yang mati. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita qalbun salim, sehingga Allah mempertemukan kita nanti di hadapannya dalam surganya, ya, yang seluas langit dan bumi. Allahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.